dahsyat dan luar biasa ya. Kali ini Kak Tata ditemani oleh Kak Putri mau membacakan 3 peraturan yang harus kalian taati. Yang pertama, persiapkan diri kalian ya. Kalian harus sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, ingat ini ibadah, nggak boleh ngobrol, makan, main, dan lain-lain. Jadi kita harus serius ya. Yang ketiga, tanyakan papa dan mama kalian jika ada hal-hal yang kalian tidak mengerti. Selamat beribadah! Shalom adik-adik. Oke, sekarang sebelum kita mulai ibadah ini, kita berdoa dulu yuk. Doakan Kak Putri pimpin, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau pada hari ini masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami dapat mengikuti ibadah online pada hari ini. Kiranya Bapa Engkau memimpin, menuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah sekarang bangkit berdiri, kita mau muji muliakan nama Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Jangan lupa ikutin gerakannya Kak Tata ya. Semangat ya. Sekarang kita mau yel-yel sama-sama dulu. Oke? FP Kids, kami, Laskar-Laskar Kristus, kami, anak-anak pemenang bersuka, ceria, bertumbuh bersama, sukacita luar biasa. FP Kids, Yesusku oke, yes. Yes, Yesusku oke, yes, yeah. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Pokok, jangan lupa pakai gerakannya. Dan
Silahkan duduk sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu pujian dulu. Yesus kupanggil. Jangan lupa ya nyanyinya dengan sungguh-sungguh. Mari adik-adik kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, dan saudara mau mendengarkan firman-Mu. Kau berkati kami ini Tuhan, ajari kami untuk tetap duduk diam di tempat kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati kami dalam mendengarkan firman-Mu. Setiap apa yang kami dengerin Tuhan, supaya kami dapat melakukannya. Pimpin kami ini Tuhan, di setiap langkah kami ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita. Kak Tin sayang adik-adik semua. Adik-adik juga sayang Kak Tin kan? Ya adik-adik, siapa yang tahu nih tanda lambang apa ini? Iya, ini adalah lambang love. Love atau cinta. Selain love, biasanya orang-orang bilang ada yang wo aini sarangeo gitu ya. Nah, adik-adik, love atau kasih sayang. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Yohanes 3 ayat 15 sampai 19. Kalau Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya waktu itu
pagi-pagi di tepi danau habis sarapan. Adik-adik di sini siapa yang suka sarapan pagi, makan pagi? Biasanya kalau mau berangkat sekolah ya, sebelum pandemi ini, kalian sebelum berangkat sekolah pasti disiapkan mama sarapan supaya nanti di sekolah tidak lapar, tidak jajan gitu ya. Nah, adik-adik bisa fokus dan konsentrasi di sekolah. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini juga sarapan pagi di tepi Danau Tiberias. Mereka makan gitu ya. Nah, sekarang ini kebiasaan kalian pasti berubah karena pandemi ini. Bisa-bisa kalian bangunnya siang sehingga sarapannya tidak pagi lagi, tapi bisa sarapannya agak siang. Nah, mereka, Tuhan Yesus dan murid-muridnya, setelah melakukan pelayanan pagi itu, mereka sarapan pagi di tepi Danau Tiberias. Tiba-tiba adik-adik, Tuhan Yesus tanya sama salah satu muridnya, namanya Simon Petrus. Tuhan Yesus tanya begini sama Simon Petrus, Simon Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Wah, Simon Petrusnya ya jawab adik-adik, ya Tuhan, aku mengasihi engkau lebih dari semua orang-orang yang ada di sini. Aku sangat sayang sama Tuhan. Simon menjawab pertanyaan Tuhan Yesus seperti itu. Bagus nggak kira-kira adik-adik? Bagus. Nah, Tuhan Yesus bilang sama Simon begini, baiklah, kalau begitu kamu harus mengajari orang-orang yang ada di sini untuk saling mengasihi. Mereka tidak boleh bertengkar. Ajari mereka untuk saling menyayangi satu dengan yang lain, supaya mereka tidak saling bertengkar, tidak bermusuhan. Bagaimana? Baik Tuhan, tanya gitu. Setelah itu berserang lagi. Untuk yang kedua kalinya adik-adik, Tuhan bertanya lagi sama Simon Petrus. Tanya lagi nih, Simon Petrus, muridku, apakah kamu mengasihi aku? Ditanya ini untuk yang kedua kalinya adik-adik. Simon menjawab juga seperti jawaban yang pertama. Ya Tuhan, aku mengasihimu lebih dari orang-orang yang ada di sini. Aku sangat sayang sama Tuhan. Aku sayang sama Tuhan. Bilangnya begitu ya adik-adik. Sambil diam lagi, tiba-tiba Tuhan Yesus bertanya lagi kepada Simon Petrus adik-adik. Ini sudah ke yang keberapa pertanyaannya? Yang ketiga kali. Tuhan Yesus mempertegas lagi pertanyaannya kepada Simon Petrus begini. Simon Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Apakah kamu menyayangi aku? Kira-kira apa yang ada di dalam hati Simon Petrus adik-adik waktu ditanya Tuhan Yesus sampai 3 kali? Nah, hati Simon Petrus pasti sedih adik-adik ya. Kok Tuhan gak percaya sama saya? Padahal kan aku sudah mengikut Tuhan kemana saja Tuhan pergi. Aku selalu mengiring Tuhan. Simon Petrus tidak marah adik-adik kepada Tuhan, tetapi hatinya sedih karena Tuhan rasa-rasanya tidak percaya sama Simon Petrus. Terus Simon Petrus menjawab apa adik-adik? Simon Petrus menjawab lagi, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku mencintai Engkau. Aku akan mengikuti Tuhan sampai aku mati, katanya gitu. Sampai akhir hidupku akan terus mengikut Tuhan.
Simon Petrus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus untuk yang ketiga kali. Setelah itu Tuhan tidak bertanya lagi. Karena Tuhan tahu Simon mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Meskipun akhirnya Simon menyangkal Tuhan sampai 3 kali, tetapi Tuhan tetap sayang sama Simon, dan akhirnya Simon Petrus kembali mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya. Meskipun Simon sempat nakal, sempat tidak mengakui Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi Simon dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya Simon kembali bertobat dan mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya, adik-adik. Nah, adik-adik, demikian juga kita yang sudah dikasihi Tuhan dengan seluruh hidup Tuhan, bahkan Tuhan sudah rela mati untuk kita. Kita juga harus mengasihi dan menyayangi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati kita. Bagaimana Kak Tin? Kan Tuhan nggak ada di sini, kita nggak lihat Tuhan. Kak Tin, gimana caranya kita mengasihi Tuhan? Nah, seperti yang Tuhan perintahkan sama Simon Petrus untuk mengasihi orang di sekelilingnya, untuk mengajari orang-orang itu saling menyayangi supaya tidak saling bertengkar. Demikian juga berlaku untuk kita, adik-adik. Kita juga harus bisa mengasihi dan menyayangi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Menyayangi mama dan papa kita, adik dan kakak kita, saudara-saudara kita, bahkan teman-teman kita. Mendoakan mereka supaya mereka tetap sehat, kuat, untuk mereka juga bisa mengasihi Tuhan, tentunya dengan tulus, tidak ada pamrih. Kalau kita disuruh, kalau kita dimintai tolong, tidak, malah adik-adik mengecewakan orang tua kita, tetapi membuat orang tua kita senang dan bahagia. Wah, dengan begitu kita juga salah satu bukti kalau kita mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik yang sekolah di rumah harus tetap berprestasi ya. Meskipun di rumah, kalian juga bisa berprestasi, sehingga itu bisa membanggakan orang tua kalian yang sudah bersusah payah ya bekerja untuk kalian. Tentunya dengan begitu bukti kalian untuk mengasihi Tuhan. Jadi meskipun sekolah di rumah, kalian tidak bermalas-malasan, tetapi menunjukkan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan dengan tulus dan sungguh hati. Nah, demikian firman Tuhan pagi ini. Kita akan belajar ayat hafalan untuk minggu ini ya, dihafalkan untuk minggu depan. Kita akan buka di dalam Yohanes 3 ayat 18. Sudah ketemu semuanya? Ayat hafalan kita hari ini Yohanes 3 ayat 18. Kita baca bersama-sama dengan suara lantang ya. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Sekali lagi ya, kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya, adik-adik semua, biarlah kita percaya kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, yang sudah rela memberikan hidupnya untuk mengasihi kita. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi ini. Kita akan tutup di dalam doa. Kita akan lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur
Kami tahu punya Allah seperti Engkau yang selalu mengasihi kami, yang selalu menyayangi kami. Meskipun ada waktu kami nakal, tetapi Tuhan tetap menyayangi kami. Tuhan, terima kasih untuk Mama dan Papa yang sudah Tuhan kirim buat kami, untuk bisa merawat kami, untuk menjaga kami di dunia ini. Ajar kami untuk tulus mengasihi mereka ya Tuhan. Demikian juga ajar kami menyayangi saudara-saudara kami, teman-teman kami. Jadikan kami saksi yang baik, saksi yang bisa mengasihi sesama kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yohanes pasal 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. Domba-dombaku mengenal aku. Yohanes pasal 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yohanes 10 ayat 14. Aku gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yohanes pasal 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Amin. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Amin.